Jamur ini bukanlah jenis jamur yang biasa kita makan. Jamur ini sangat berbahaya karena bisa menimbulkan halusinasi. Sebagian besar jamur halusinogenik tergolong dalam genus Psilocibe yang berasal dari bahasa Yunani. Philo artinya botak dan sibe artinya kepala. Penamaan ini dibuat karena penamaan varietas mushroom yang tergolong dalam genus Psilocibe memiliki kesamaan pada bentuk kepalanya. Mushroom biasa tumbuh di kotoran kerbau, sehingga banyak juga yang menyebut sebagai jamur kotoran kerbau. Kecil bentuknya, namun besar efeknya. Siapa sangka jamur kecil yang tumbuh di atas kotoran kerbau atau kuda itu memiliki efek mabuk yang luar biasa. Biasanya pengonsumsi jamur ini adalah kalangan mahasiswa. Dengan alasan murah meriah, yang penting bisa berhalusinasi. Dan apakah sebenarnya mushroom ini? Ini mushroom ini kan sebenarnya kalau kita bahas dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan jamur ya. Saya gunakan bahasa Indonesia saja. Jadi jamur kotoran sapi ini jamur yang tumbuh di media kotoran sapi gitu ya. Tapi jamur ini belum tentu bisa tumbuh di media tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, misalnya temperaturnya, kelembapannya, dan lain-lain. Jika kondisinya sudah ideal bagi jamur tersebut, baru bisa tumbuh. Gitu. Tapi kalau dia kondisinya tidak sesuai dengan kondisi yang ideal untuk jamur tersebut, belum tentu bisa tumbuh. Seperti apa efek yang ditimbulkan dari jamur mushroom? Kandungan yang utama di sini adalah berupa alkaloid yang kita kenal dengan nama psilocybin ya. Jadi psilocybin adalah senyawa dari golongan alkaloid. Kemudian efeknya jika kita mengkonsumsi jamur kotoran sapi ini, yang pertama ya utama di sini adalah konsumen atau pengguna akan mengalami yang kita sebut dengan halusinasi. Ya. Gejala ini bisa dia terlihat badannya gemetar begitu ya. Kemudian dia terlihat linglung, disorientasi. Kadang-kadang dia kesulitan dalam berbicara, gagap, jadi gagap ya. Yang berbahaya jika seseorang mengkonsumsi jamur ini, kemudian dia menjalankan suatu kendaraan atau mengendarai kendaraan. Dia tidak akan mampu membedakan mana ilusi dan kenyataan. Jadi dia akan terlihat ya sebagai pengendara yang buruk. Dan tentunya ini resiko kecelakaan sangat tinggi. Menurut Anwar, efek halusinasi yang ditimbulkan dari mushroom ini cukup besar. Bila salah menggunakan, akan menimbulkan resiko yang sangat fatal. Seperti halnya daun ganja atau cannabis sativa, yang termasuk ke dalam golongan narkotika. Daun ganja memiliki efek halusinasi yang cukup tinggi, sama seperti halnya jamur mushroom ini. Tim kami mencoba mencari tahu, mengapa jamur mushroom belum masuk ke dalam golongan narkotika. Kusman sendiri mengakui jika mushroom ini sebenarnya bukanlah benda baru. Sudah sejak lama beberapa orang sengaja menggunakannya demi tujuan yang lain. Tetapi, hal ini tidak menjadikan mushroom layak untuk dikonsumsi. Lantas, bisakah mushroom disejajarkan dengan narkotika? Sama-sama kita waspadai. Apakah saat ini memang sifatnya adiksi, pertama ya, kecanduan, apa enggak nih? Nah, kalau sifatnya kecanduan, kan dia termasuk narkotika. Nah, kalau sifatnya nggak kecanduan, nggak termasuk narkotika, tapi termasuk zat-zat yang berbahaya. Tidak main-main. Sekalipun tak menimbulkan ketagihan, namun bila mengonsumsi mushroom secara terus-menerus, akan menimbulkan kerusakan pada syaraf otak. Otak adalah sumber dari segalanya. Jadi, bila otak kita sudah mengalami kerusakan, bukan tidak mungkin akan menimbulkan kerusakan permanen pada tubuh. Jadi semua zat-zat yang menyerang otak,
baik itu disebut zat yang adiktif atau zat yang seperti ini kan tidak adiktif ya, tapi juga otak yang diserang ya, itu bisa menimbulkan kecenderungan tadi. Kusman berpendapat seharusnya mushroom ini masuk dalam pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam pemakaiannya. Silang sengkarut jamur mushroom menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat. Haruskah korban terus berjatuhan tanpa ada penyuluhan mengenai bahaya mushroom ini?